Kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melanjutkan aktivitas kita pada hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Efesus pasal yang ketiga, ayat 20 sampai ayat yang ke-21, dikatakan demikian. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Yesus Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Allah itu melebihi apa yang kita doakan dan pikirkan. Shalom saudaraku. Selamat bersua dalam kesempatan yang indah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapakah yang mengendalikan kehidupan Anda? Pastinya kita semua mengatakan dan kita meyakini, bila mana saya mengendalikan kehidupan saya, maka hidup saya akan hancur. Tetapi sebaliknya, bila Kristus yang mengendalikannya, maka kita akan memiliki dan mengalami hidup yang sejati, hidup yang utuh, dan hidup yang bermakna. Itulah menjadi renungan bagi kita pada saat ini. Paulus menyampaikan dengan sangat jelas, kalau Allah sanggup dan mau dan berkuasa, Dia dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Jadi saudaraku, anggaplah kita punya kebutuhan atau keinginan. Dalam hal inilah kita harus mempercayai kalau Allah peduli dengan hal-hal itu dan memberikan sesuai dengan yang kita butuhkan. Mungkin satu pergumulan kita pada saat ini adalah perasaan bahwa apa yang kita inginkan, apa yang kita mohonkan di dalam doa, sering sekali tidak dikabulkan oleh Allah. Tapi saudaraku, dalam ayat ini, Paulus justru menyampaikan kalau Allah sendiri justru bisa memberikan apa yang lebih besar dari yang saudara butuhkan. Apa yang lebih penting dari apa yang saudara inginkan. Dia bukan Allah yang peduli hanya sebatas kebutuhan kita saja, tetapi Dia adalah Allah yang dapat melakukan jauh lebih dari apa yang kita pergumulkan. Apa yang sedang kita permasalahkan? Apa yang membuat kita cemas dalam menjalani kehidupan kita? Dia, saudaraku, adalah Allah yang berkuasa di atas segalanya itu. Keterbatasan kita untuk mengerti rencana dan rancangan Tuhan dalam kehidupan kita sering sekali menjadi penghalang bagi kita untuk hidup dalam perasaan aman, tenang, dan dalam rasa syukur. Tuntunan dan pemikiran kita yang dangkal tentang pekerjaan Tuhan jika dibandingkan dengan kemampuan dan kuasa-Nya. Apa yang dapat Dia lakukan? Dan Dia adalah Allah yang jauh melampaui imajinasi liar kita. Apa yang kau pikirkan? Apa yang kau permasalahkan? Saudaraku, Tuhan melampaui semuanya itu. Dia adalah Allah yang penuh kasih.
Dan Dia adalah Allah yang sanggup memahami karakter kita. Maka Paulus dalam persekutuannya dengan Allah mengharapkan satu hal. Dia mau bergumul untuk mengerti karakter Allah. Itu sebabnya Paulus mengatakan kalau dia layak mendapat segala kemuliaan dan puji-pujian. Saudaraku, dalam keseharian kita, Dia senantiasa menyatakan kuasanya dengan tak terduga. Karena Dia punya cara sendiri. Dan di dalam otoritasnya memberikan dan menyatakan pertolongannya bagi Anda dan bagi saya. Dia pasti memberikan apa yang kita butuhkan. Dan pasti di waktu yang tepat. Seperti ketika seorang mendapatkan hadiah yang lama dia nantikan, tetapi tanpa dia duga, diberikan itu menjadi sukacita yang sangat luar biasa dan sangat paripurna. Tuhan itu cukup peduli terhadap hidup kita. Bahkan dikatakan Dia akan memberikan melebihi apa yang kita doakan. Alasan Tuhan mengasihi Anda dan saya bukan karena apa yang ada di dalam kita, tetapi karena siapa yang ada di dalam kita, yakni Roh-Nya yang berdiam dalam kita. Kita adalah anak-anak pilihannya, dan kita tidak akan pernah ditolaknya. Bapa kita yang berdiam di surga mengasihi kita dengan begitu dalam. Karena itulah Dia rela melakukan hal-hal yang sempurna. Dan semuanya itu di luar pemikiran kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk mentaati apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kami. Ajar dan tuntun hati, jiwa, dan pikiran kami untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Biarlah kami berserah kepada kuasa-Mu. Karena kami yakin dan percaya Engkau adalah Allah kami yang hidup, yang merasakan apa yang kami rasakan. Bahkan Allah yang jauh mengenal kami melebihi pengenalan kami akan diri kami sendiri. Tuntun hati, jiwa, roh, dan pikiran kami Tuhan, untuk senantiasa percaya kepada kasih setia-Mu. Biarlah firman ini menyinari hati dan pikiran kami ketika kami melanjutkan perjalanan kehidupan kami hari ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.